Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang teori belajar kognitif sosial Julian Rotter dan Walter Mischel. Yaitu saya perkenalkan juga sekalian rekan-rekan saya yang bernama Miftahul Khairi, Nurfika, Fitri, Nur Laila, dan itu saya sendiri. Selanjutnya A. Kognitif sosial dan Julian Rotter. 1. Biografi Julian Rotter. Julian B. Rotter dilahirkan di Berkeley pada tanggal 22 Oktober 1916. Beliau merupakan anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri migran Yahudi. Awalnya, beliau lebih memilih bidang kimia karena terlihat lebih menjanjikan untuk penghidupan yang layak di masa depan, walaupun beliau sebenarnya telah tertarik pada bidang biologi. 2. Dinamika kepribadian. Prediksi perilaku spesifik. Rotter mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Keempat variabel itu adalah A. Potensi perilaku, behavior, potensial PB, B. Ekspektasi, meliputi 3 yaitu ekspektasi umum, generalis, ekspektasi atau GE. 2. Ekspektasi spesifik, prime E. 3. Ekspektasi total, yaitu ada juga C. Nilai penguatan, reinforcement value, atau dibilang RF, meliputi 4, yaitu penguatan internal dan eksternal. 2. Kebutuhan seseorang. 3. Ekspektasi di masa depan. 4. Situasi psikologis atau psychological situation. 3. Memprediksi perilaku umum. Untuk memprediksi perilaku umum hampir sama dengan memprediksi perilaku spesifik, yaitu terhadap ekspektasi dan kebutuhan. Kebutuhan merupakan indikator dari tujuan perilaku. Perbedaan antara kebutuhan dan tujuan hanya bersifat semantik, yaitu kebutuhan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu penguatan status, dominasi, kemandirian, perlindungan, ketergantungan, berkembalian dengan kemandirian. Cinta dan afeksi. F. Kenyamanan fisik. Selanjutnya, skala interpersonal trust. Rotter 1982 mendefinisikan kepercayaan antar pribadi sebagai ekspektasi umum yang dipegang oleh individu bahwa kata-kata, janji, pernyataan yang diucapkan atau tertulis dari individu atau kelompok lain dapat diandalkan karena terkadang kita tidak mempercayai hal-hal tersebut dari orang lain. Maka Rotter mengembangkan skala ini dengan tujuan yaitu berusaha untuk mengukur perbedaan dalam kepercayaan antara pribadi. Skala ini berisi 25 item jawaban setuju atau tidak setuju, dan 15 item merupakan item pengisi untuk menyamarkan tujuan dari skala ini. Cara scoring pada skala ini menggunakan gradiasi 5 poin dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Selanjutnya, 5. Perilaku maladaptif dalam teori belajar sosial Rotter. Perilaku maladaptif adalah perilaku bertahap apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, kebutuhan akan cinta dan afeksi adalah realitas,
Tetapi beberapa orang mempunyai tujuan yang tidak realitas untuk dapat dicintai oleh seseorang. Seseorang wanita yang memiliki tujuan untuk dicintai oleh semua orang, pada akhirnya akan tidak diperdulikan atau ditolak oleh seseorang. Selanjutnya, B. Kognitif sosial Walter Mischel. Biografi Walter Mischel. Walter Mischel lahir pada 22 Februari 1930 bersama kakaknya Theodor. Awalnya jadi filsuf, tumbuh di lingkungan kondusif tak jauh dari rumah Freud. Saat perkuliahan ia memuak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori psikologi melalui eksperimen tikus yang menurutnya jauh dari manusia. Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi doktoral di Ohio State University pada 1956. Kala itu di kampusnya terbagi menjadi dua buku Julian Rotter dan buku George Kelly. Buku Mischel yang paling populer Introduction dan Personality. Selanjutnya, 2. Sistem kepribadian kognitif efektif. Psikolog atau non-psikolog berasumsi bahwa individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bukti selama ini menjelaskan bahwa individu berperilaku, berpikir, dan juga memiliki perasaan yang berbeda tergantung pada situasi yang ada. Mischel, Soda, dan Ayuduk, 2008. Beberapa asumsi yang melatar belakangi teori Mischel diantaranya yaitu A. Paradoks konsistensi. Contohnya, pada saat seseorang memiliki anggota politik, mereka melihat bahwa orang tersebut jujur, dapat dipercaya, memiliki integritas. B. Interaksi manusia situasi. Sebagai contoh, seseorang mahasiswa yang dikenal baik dalam akademis mungkin tidak bisa menjaga kebersihan dari kamarnya. Hal tersebut terjadi mungkin dikarenakan kurangnya informasi bagaimana cara menjaga kebersihan kamar yang benar. Selanjutnya, 3. Unit-unit kognitif dan efektif. Unit ini meliputi 3A. Strategi pengkodean, B. Kompetensi dan strategi regulasi diri, C. Ekspektasi dan keyakinan. Jenis ekspektasi menurut Mischel. 1. Ekspektasi perilaku. Hasil orang sering menggunakan jenis ekspektasi ini dengan kerangka apabila maka. 2. Ekspektasi stimulus. Hasil menunjukkan pada banyak kondisi stimulus yang mempengaruhi kemungkinan konsekuensi atau atas pola perilaku apapun. Mischel percaya bahwa ekspektasi ini penting untuk memahami classical conditioning. D. Tujuan dan nilai. E. Respon efektif. Selanjutnya, kesimpulan. Teori belajar kognitif sosial sangat menarik untuk melihat atau mereka yang menghargai kedalaman teori belajar dan asumsi spekulatif bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kognisi dan pandangan masa depan. Rotter dan Mischel telah sama-sama mengembangkan teori pembelajaran untuk mahasiswa atau manusia yang berpikir, memberikan nilai, dan terarah pada tujuan dibandingkan untuk hewan laboratorium. Seperti pakar teori lainnya, nilai dari teori belajar kognitif sosial beberapa pada bagian teori tersebut memenuhi 6 kriteria dari teori yang bermanfaat. Selanjutnya, terima kasih untuk semuanya.